Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di X sama dengan 60 cm. Sebuah muatan titik C diletakkan di titik X sama dengan 12 cm. Ya, berarti di sini kita punya 3 buah muatan. Ya, Dek ya, muatan A, B, dan C. Atau supaya kita mudah membayangkan, langsung aja ya kita gambar. Misalkan ini adalah X sama dengan 0. Ya, terdapat muatan A. Nah, ini kita anggap aja muatannya positif ya, berarti di sini ada QA. Kemudian di ujung sebelah sini berarti ini X sama dengan 60 cm ya. Ini X sama dengan 60 cm, terdapat muatan QB. Nah, ini QB. Lalu muatan C diletakkan di titik X sama dengan 12 cm. Kalau segini 60 cm berarti pantas-pantasnya itu ya di sini ya 12 cm kira-kira. Nah, ini ada muatan QC pada X sama dengan 12 cm ya. Sekarang bisa membayangkan ya, Dek ya. Jika muatan titik A 2 mikrokulom berarti QA ini sama dengan 2 mikrokulom. Dan gaya listrik yang dialami oleh muatan C sama dengan 0. Nah, ini penting. Berarti QC itu tidak mengalami gaya kulom. Ya, gaya kulomnya sama dengan 0. Maka muatan titik B sama dengan berapa mikrokulom? Ya, berarti tugas kita di sini adalah menghitung QB. Baik, gaya kulom atau gaya listrik. Ya, rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya kan, biasanya kita singkat F sama dengan kakiku remuk-remuk. Nah, kan gitu, ya kan? Jadi yang namanya gaya Coulomb itu minimal ada 2 buah muatan yang saling berinteraksi. Ya, jadi sekali lagi F itu adalah gaya Coulomb, kemudian K itu adalah konstanta, Q1 dan Q2 itu adalah muatan, ya, muatan listrik, kesatuannya Coulomb. Lalu R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Kemudian yang namanya gaya Coulomb dia itu adalah besaran vektor. Ya, Dek ya. Artinya kalau besaran vektor selain memiliki nilai ya yang ditunjukkan oleh rumus ini, nanti dihitung ya kan, bisa kita hitung nilainya. Yang namanya gaya Coulomb itu juga memiliki arah. Nah, untuk menentukan arah gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh jenis muatan yang saling berinteraksi. Kalau muatannya itu sejenis, misalkan plus dengan plus, kemudian minus dengan minus, pasti akan terjadi gaya tolak menolak, ya kan? Jadi kalau gaya tolak menolak, kalau nanti gambarnya ya seperti ini. Nah, ini saling tolak menolak namanya, ya. Kalau muatannya itu berlawanan jenis, ya Dek ya, plus dengan minus. Nah, maka nanti akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi plus akan ditarik oleh muatan minus akan ditarik oleh muatan plus. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 3 buah muatan seperti ini? Ya berarti nanti kita analisa satu persatu, ya kan? Oke, jadi yang pertama, muatan C. Ya, fokus kita ini kan ada di muatan C. Yang diketahui gayanya sama dengan 0 itu kan di muatan C. Muatan C itu akan berinteraksi dengan muatan A dan muatan B. Ya, nah kebetulan di sini ketiga muatan ini sama-sama sejenis, ya kan? Muatannya sama-sama positif. Artinya pasti nanti akan terjadi gaya tolak menolak, ya. Jadi QC itu akan ditolak oleh QA, ya kan? QC ini juga ditolak oleh QB. Nah, ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang ke kanan ini adalah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C akibat muatan A. Kita simbolkan aja FA. Sementara yang ke kiri ini adalah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C akibat muatan B. Berarti ini kita misalkan sama dengan FB. Nah, ketika di soal dikatakan bahwa muatan C tidak mengalami gaya Coulomb, logikanya nanti gaya yang ke kanan pasti besarnya sama dengan gaya yang ke kiri. Ya, Dek ya. Berarti bisa kita tulis FA ini harus sama dengan FB. Supaya apa? Supaya resultannya sama dengan 0. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ya kan? FA ya. Rumusnya adalah K, kita ikuti aja ya. Kita sesuaikan di sini simbolnya. Kalau ini Q1, Q2, kalau di sini ya berarti K kali QA
ya kan, kali QC dibagi dengan R kuadrat. Nah, R itu adalah jarak antara QA dan QC. Kalau ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 12, ya berarti jaraknya adalah 12. Ya kan, 12 apa? Ya jelas 12 cm. Ya kan? Jadi sekalian aja, ini 12. Kalau gitu, segini berapa? Kalau ini 12, ini 60, ya kan? Ini X sama dengan 12. Ya, bayangkan ini semacam sumbu koordinat ya. Ini adalah X sama dengan 12, ini X sama dengan 60 cm, berarti segini adalah 60 ya Dek ya, dikurangi 12 sama dengan 48 cm ya. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Jadi QA kali QC dibagi 12 kuadrat. Ya Dek ya, 12 kuadrat. Nah, sama dengan FB, rumusnya adalah K kali QB, ya kan? Dikalikan QC dibagi jarak antara QC dan QB. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 48. Jangan lupa dikuadrat, ya Dek ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang sama bisa kita coret. Nah, mana aja yang sama? Konstanta, ini jelas bisa dicoret, ya kan? Kemudian QC ini juga bisa kita coret. Nah, QA dan QB tinggal kita masukkan. Oh ya, untuk QB ini belum tahu ya, karena justru ini yang dicari. Berarti nanti yang kita masukkan itu QA ya. Oke, QA-nya sama dengan 2 mikrokulom ya. Berarti ini 2 per 12 kuadrat, itu berarti kan 12 kali 12 ya kan. Sama dengan QB per 48 kuadrat, berarti ini 48 kali 48 ya. Jadi makanya di awal jangan sekali-sekali adik-adik langsung ini dikuadratkan. 12 kali 12 144. Kemudian 48 kali 48 dikuadratkan. Nah, nanti dihitung dulu ya, itu kepanjangan. Jadi usahakan dijabarkan seperti ini. Kita berharap ada efek pencoretan, ada efek penyederhanaan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini 12 dan 48 ini kan bisa saling menghabisi. Ya kan? Jadi sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1, 48 dibagi 12 sama dengan 4. Ya kan? 12 dengan 48 ini juga sama dengan 4. Nah, artinya kita dapatkan QB ya Dek ya. Jadi yang kita cari ini kan QB. Nah, QB sama dengan 4 kali 4 kali 2. Kan tinggal dikali silang. Ya kan? Berarti 4 kali 4 kali 2. Nah, 16 kali 2 sama dengan 32, satuannya mikrokulom ya. Berarti soal ini jawabannya adalah yang C. Baik, semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.